Majuran. Duluan. Tunggu. Pen, awas pen. Mas. Apa? Ada film baru nih di bioskop. Taruh, dikit lagi. Base-nya. Langsung ajar base-nya. Jangan lupa stiker. Ya. Menang juga anjing. Oke. Apa, I? Ada film bioskop nih. Bioskop. Emang di bioskop ada filmnya. Maksudnya Apa? ada film baru. Kita mau nonton kan nih? Film baru. Iya. Film baru yang mana nih? Cek aja di websitenya. Ya udah. Ya, bentar ya, gua cek dulu ya. Cineplak. Haus bos. Wah, filmnya ini ya? Bloodshot punyanya si Vin Diesel ya? Ya tuh betul. Wow. Oke bro, kita coba lihat dulu nih filmnya seperti apa. Kita lihat trailernya seperti apa, bos. Nih, gua ada trailernya nih, Bloodshot nih. Nih, baru pertama kali gua lihat trailernya nih. Kita lihat nih. We are leading the way in the greatest human advancement of all time. The technology running through his veins augments his strength, his reflexes, Wow, even his healing capabilities. anjing. He's unlike anything we've seen before. Jadi dia di sini di film ini si Vin Diesel ini jadi model kayak humanoid gitu ya. Control. Commencing memory fabrication. Next mission in 3, 2, 1. Jadi dia itu sebenarnya kayak apa? Orang yang bisa diprogram ingatannya untuk menjalankan satu misi. Jadi android ya, jadi humanoid ya namanya. Oke. Kita lihat nih. And initiate sequence. Oh, Bloodshot ini diangkat dari komik ya. What do I do here? You got yourself killed. Jadi sebelumnya itu si Vin Diesel itu pernah mati. Terus kayak dihidupin dengan teknologi nanotech, kalau misalnya ada nanotech, terus kayak si Vin Diesel itu jadi humanoid yang jadi bagian-bagian tubuhnya dari nanotech itu, jadi dia bisa nge-repair sendiri, terus dia bisa memperbaiki, terus dia bisa membentuk ulang body yang cacat tadi, kayak tadi ditembak terus kayak sembuh lagi tanpa ada darah. Coba. You have been given a second chance. Wow. You have an army inside you. Jadi you have army inside you. Jadi dia punya pasukan. Ya itu tadi yang gue bilang apa, si nanotech atau droid-droidnya itu ada dalam bagian tubuhnya. Jadi sel-sel pori-pori semuanya itu dari droid, dari nanotech. Jadi itu coba kita lihat lagi deh. They rebuilt you. Nah, mereka rebuild atau mereka memperbaiki diri lu karena mereka ada di dalam darah. Jadi darahnya itu seakan-akan darah itu adalah pasukan yang ribuan pasukan, ada salah satu tangan aja dari ribuan pori-pori. Nah, pori-porinya itu bisa membentuk ulang bagian tubuhnya kalau misalnya tubuhnya kenapa-napa gitu. Terus They are your blood. they are your blood. Welcome to your future. Nanotech itu memang teknologi masa depan yang masih kayak di dunia sci-fi, dan kita nggak tahu itu ada beneran atau enggak ya. I've been manipulating you. What you think is real sometimes ain't. I had a wife. Nah, jadi mau nggak mau kalau misalnya orang dihidupkan kembali itu berarti, apalagi tadi dengan dia merebuild ulang ingatannya segala macam, jadi dia kehilangan ingatan yang lamanya pada saat dia hidup. Dan ternyata si Vin Diesel ini menyadari kalau misalnya dia punya kehidupan yang lama itu yang kayak dia punya istri gitu. Terus segala macam kebahagiaannya terus kok dirampas gitu karena teknologi ini apa, percobaan ini justru merampas kehidupannya sebelumnya gitu. Tapi ya mau nggak mau sebenarnya kalau kita berpikir matang kan, orang udah mati terus dihidupkan ulang, terus di rebuild jadi satu kehidupan baru, ya nggak apa-apa sih. Tapi di sini ya apa, jadi sebelum gua nonton ini menurut gue ini kayak si Vin Diesel ini
ada beberapa yang di rebuild dari sebuah tubuhnya, terus diatur, diprogram, tapi dia masih tetap mempunyai emosi itu yang mengendalikan dia, dan dia bertanya-tanya siapa gue sebenarnya pada saat dulu gitu. Karena menurut dia si yang membuat atau menghidupkan dia kembali itu adalah penjahat yang nggak peduli tentang kehidupannya di masa lampau gitu. Jadi dia nganggap kalau semua itu lu udah ngerampas kehidupan gua yang lama gitu. Ini musuhnya siapa ya? Jadi musuhnya itu ada kayak musuhnya Spider-Man gitu ya. Coba kita lihat. Oh, Bloodshot, Vin Diesel. Diangkat banget nih nama Vin Diesel ya. Oke. Hai. Set. Oh man. Oke, kita perlu nonton nih. Dan sekarang gue mau cek dulu, kita harus mau nonton di mana, bos. Oke, kita nonton One Bell Park jam 7. Oke, masih kosong, boy. Nontonnya di itu, jadi setiap gue nonton itu pasti gue nyarinya hot seat. Hot seat itu jadi tempat di mana posisinya yang aman dan enak. Menurut gue center banget gitu kalau misalnya nonton itu, kalau nggak di D di E. Oke guys, kita udah beli tiketnya Bloodshot di One Bell Park jam 7 nanti. Ya, jam 7 malam. Sekarang kita beresin kerjaan dulu, terus kita cabut, bos. Sekarang masih jam 3, masih ada 3 jam untuk kerja. Oke, sampai ketemu di One Bell Park. Oke guys, kita sudah siap dan sekarang kita mau on the way buat nonton Bloodshot di One Bell Park. Nih gue beli tiket 3, tapi yang satu menghilang, si Pai. Si Pai udah dibeliin tiket setengah jam sebelumnya dia pergi. Oke, jadi kita gantikan dengan nanti ada temen gue, Martin namanya. Oke, gue on the way dulu, bye. Oke guys, jadi kalau misalnya kalian lagi nonton nih, membutuhkan makanan banyak nih, ini kebiasaan gue nih. Ini ada KFC, tadi gue beli yang box banyak. Sana. Gue bilang lu nyusulin, emang lu suruh hari ini. Dan kita umpatin di box stroller. Nantikan setelah video ini ya, bye. Tin, gua jadi mau tahu pendapat lu nih. Tadi kan kita udah nonton Bloodshot. Menurut lu gimana Bloodshot? Anjir gua tidurnya. Aduh. Ya adalah, ntar gue ceritain kalau udah nyampe rumah. Oke guys, tunggu gue mau on the way ke rumah dulu. Ya, tungguin. Jangan di close. Bye. Oke guys, tadi kita udah nonton Bloodshot. Terus menurut gue film itu mantap banget. Itu bisa gue kasih nilai di 8. Gue kasih rating di 8,9. Kenapa gue berani kasih rating segitu? Karena emang Vin Diesel mantap banget kalau misalnya acting. Terus kayak story lainnya juga kebentuk banget dari awal. Memang sih kalau misalnya ya ini tuh kayak nyeritain, bener kata gue itu, ini tuh dia tuh si Vin Diesel itu atau si Ray, namanya di sini Ray, itu punya aliran darah dari nanotech atau nanorobot atau nanotech. Itu jadi teknologi robotik yang memang itu kecil banget, lebih kecil ya pori-pori atau kuman gitu, jadi nggak kelihatan. Kalau misalnya pakai kaca pembesar baru kelihatan untuk geraknya. Di situ nanti akan jelasin bener apa, karena nah untuk kisah matinya itu memang ya memang si Vin Diesel atau Ray ini mati terus dihidupin oleh nanotech itu. Ya udah dijelasin juga di trailernya juga apa kayak gitu loh. Jadi nggak jadi hal yang kaget lagi kalau misalnya kalian nonton terus kayak oke, dia mati terus dia bakal hidup lagi kok. Ya memang di trailer juga dijelasin gitu, tapi
di awal itu bertubi-tubi tentang trailer ini keluar, jadi kayak kenapa dia mati, terus kenapa story dia yang sebenarnya seperti apa, terus istrinya kayak gimana, di awal itu dikeluarin semua. Nah tapi jangan khawatir, memang agak sedikit gelisah gue di awal melihat itu, kok dikeluarin semua, terus kejutannya nanti apa, wah ternyata kejutannya nggak bakal lu sangka-sangka. Tapi oke, dari semuanya itu oke banget. Terus belok-belokan ceritanya juga oke. Terus endingnya juga endingnya juga nggak ketebak. Terus kayak oh ternyata musuh terkuat itu bukan sosok yang menjadi terlihat kuat gitu loh, tapi justru keronco-keronconya ini yang lebih kuat daripada si bosnya yang terlihat kuat gitu loh. Jadi ya seperti itulah. Dan sedikit bocoran untuk endingnya, bukan bocoran sih, lebih tepatnya kayak kalian harus ingat kata seperti biasanya di ending video itu gue selalu menjelaskan tentang ada beberapa kata-kata gue yang harus kalian ingat itu sebelum nonton. Itu adalah sejahat-jahatnya seorang wanita, tapi kalau misalnya wanita itu terus berbuat jahat atau berbuat sesuatu yang tidak dia kehendaki atas kehendak orang lain, dia akan kembali pada sisi terbaik dirinya dan dia akan merubah dirinya menjadi jalan yang terbaik. Jadi jangan kalian menspekulasikan di awal kalau seseorang itu jahat, apalagi seorang wanita. Tapi kalian harus mengingat wanita juga punya hati yang nggak mungkin jahat lah kalau misalnya lihat orang diberdaya. Dan untuk Vin Diesel, nah itu kayak gitu lah. Pokoknya singkatnya itu wanita itu akan kembali pada hati baiknya. Endingnya kayak gimana dan seperti apa? Dan ingat satu kata, ada teka-teki juga sebetulnya. Siapa yang jahat dan siapa yang baik? I'm Wilson. Oke, thank you for watching. Sampai ketemu di kita bahas film lainnya. Kayaknya abis ini juga ada beberapa film yang akan gue bahas. Kita film Indonesia kali ya. Yang jelas Bloodshot itu seru banget, recommended banget buat teman-teman tonton. Dan jangan lupa like video ini, komen dan share, dan koreksi lah kalau misalnya gue agak ngebosenin atau apa, kenapa sebabnya, dan kasih saran lah buat video ini atau buat YouTube channel gue. Oke. Thanks for watching. Saya Amin Dian. Ciao. Happy watching every movie in the world, and I love movie in the world. Bye bye.